Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfan Arfandi Soekarno dengan NIM 1902847, Administrasi Pendidikan 6A, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kisah terkait tugas review buku yang ada pada mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Islam. Langsung saja, di sini saya akan mereview buku yang berjudul Muhammad Al-Fatih 1453. Apa yang menyebabkan saya mereview buku ini? Salah satunya saya di jurusan Administrasi Pendidikan mempelajari beberapa gaya kepemimpinan. Nah, lalu di sini menurut saya Muhammad Al-Fatih sebagai seorang pemimpin di masanya menarik gitu. Sosok Muhammad Al-Fatih ini memiliki kepemimpinan seperti apa yang membuatnya menjadi terkenal, bahkan menginspirasi bagi para pembaca buku ini. Langsung saja kita mulai mereview buku ini. Yang pertama, judulnya adalah Muhammad Al-Fatih 1453. Kalau saya lihat dari judul yang ada pada buku ini itu terlihat simpel, namun memiliki sebuah makna di belakangnya. Bahkan tersimpan sebuah sejarah yang mana sebuah perjuangan ini belum berakhir dan akan tertanam pada jiwa-jiwa para pembacanya. Lalu di sini penulisnya adalah Ustadz Felix Y. Xiao, yang mana Felix Y. Xiao ini adalah seorang aktivis dakwah dan sebelumnya sempat berkuliah di Fakultas Ilmu Pertanian di Institut Pertanian Bogor. Dan sekarang Ustadz Felix Xiao juga aktif mengisi beberapa kajian di kantor, di masjid, maupun di pesantren dan sebagainya. Nah, lalu kita lanjut saja pada review buku kali ini. Dilihat dari kondisi fisik buku, terdapat ilustrasi ya dari cover bukunya ini. Di sini terlihat ada seseorang yang sedang menghadap pada sebuah benteng. Di sini terlihat melengkung ya si bentengnya itu. Dan ini memberikan kesan bahwa benteng ini kokoh. Terlihat secara 180 derajat, sangat membentang, lebar dan kokoh. Dan ya memang menurut saya ilustrasi ini cukup bagus ya, cukup cocok gitu, mengilustrasikan seorang Muhammad Al-Fatih yang pada perjuangannya akan membebaskan kota Konstantinopel, yang mana telah kokoh menjaga ketahanan daripada bentengnya yang terkenal akan berlapis-lapis, dan juga selama 1123 tahun telah meraih prestasi. Tidak ada yang menaklukkan Konstantinopel karena karena bentengnya, dan juga telah berhasil bertahan selama 23 serangan. Kurang lebih seperti itu dari buku yang saya baca juga. Oke, terus di sini dikatakan terdapat 320 halaman, sehingga buku ini cukup berat ya. Namun menurut saya ini biasa saja gitu, cocok untuk sebagai buku pegangan dan dibaca dimanapun, kapanpun. Dan di sini juga kita mendapatkan sebuah pembatas buku untuk mengetahui atau menyimpan sampai mana kita membaca. Ya, kita lanjut lagi. Lalu pada isi dari buku,
secara keseluruhan buku ini dari segi bahasa yang digunakan pada buku Muhammad Al-Fatih ini cukup mudah dipahami karena terkesan menggunakan bahasa sehari-hari ataupun bahasa anak muda kekinian. Walaupun ada juga beberapa kata-kata yang cukup asing bagi para pembaca yang pemula, yang mana perlu pembacaan ulang atau beberapa kali agar lebih termaknai saat membacanya. Seperti itu. Lalu secara keseluruhan buku ini cukup lengkap ya, dari mulai Muhammad Al-Fatih dilahirkan, lalu beranjak menuju remaja, bagaimana pendidikan yang diemban oleh Muhammad Al-Fatih, juga bagaimana latihan-latihan yang dilakukannya selama menjadi seorang pangeran, lalu bagaimana awal mula kepemimpinan yang ia emban, sampai akhirnya dia menjadi seorang pemimpin untuk menjadi pasukan yang bisa membebaskan Konstantinopel. Dan tentunya dia terus memegang cita-cita menjadi sebaik-baik pemimpin yang ingin membebaskan Konstantinopel seperti yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, dan dia terus mengajarnya. Nah, lalu menurut saya ketika kita membaca buku Muhammad Al-Fatih ini, bagi teman-teman yang mungkin baru memulai menyenangi membaca buku, saya rasa di awal-awal cerita itu cerita yang kita baca mungkin akan terkesan lama gitu, bukan lama ya, terkesan alot atau ceritanya agak molor gitu, kesana kemari dulu, dan mungkin bagi kita, oh ini apa ya, oh ternyata ini ada efek, jadi seperti wawasan baru bagi kita, oh ternyata oh ya seperti itu. Namun seiring pembacaan buku ini, kita akan menemui keterkaitan dari bahasan-bahasan sebelumnya yang mungkin di awal-awal ini teh apa gitu, oh ternyata dari sebuah wawasan-wawasan itu pada bagian berikutnya kita akan menemukan sebuah kebersinambungan antar tiap episode, yang mana menjadi sebuah peristiwa dan itu terangkai satu sama lainnya, dan itu sangat speechless bagi saya ya. Dan juga apalagi ketika memasuki babak perang, di situ kita atau saya pribadi merasakan ikut menjadi seolah-olah memasuki dunia perang yang dilakukan Muhammad Al-Fatih, dan juga merasakan bagaimana kesabaran, bagaimana kegagalan, bagaimana perjuangan yang harus terus dilakukan sampai cita-cita yang diharapkan bisa tercapai. Dan tentunya masih banyak hal lagi yang menarik dari buku Muhammad Al-Fatih ini. Nah, namun yang paling berkesan bagi saya adalah buku Muhammad Al-Fatih ini menginspirasi saya gitu, sebagai seorang anak muda yang berumur 20 tahun, yang mungkin di zaman ini kebanyakan anak muda itu galau ya. Nah, sedangkan jika kita melihat buku ini, Muhammad Al-Fatih itu umurnya 21 tahun kurang lebih, dan ia berhasil membebaskan Konstantinopel. Tentunya tidak mudah menjadi seorang pemimpin, dan tidak mudah juga dalam mewujudkan cita-cita yang diinginkan agar bisa tercapai. Nah, dan menurut saya itu hal yang sangat menarik. Oke, kita lanjut lagi. Jika dilihat dari kelebihan dari buku ini, bukunya cukup bagus ya. Ya, seperti yang sudah saya review sebelumnya. Lalu dari segi konten
beberapa bagian kita disuguhkan atau ditambahkan beberapa gambar sebagai visualisasi dari yang kita baca. Nah, seperti itu. Nah, dan adanya gambar-gambar ini menurut saya sangat membantu bagi kita memvisualisasikan apa yang kita baca agar lebih konkret gitu, tidak terlalu mengawang-awang. Jadi ada gambarannya, oh ternyata seperti ini. Apalagi pada bagian peta ataupun beberapa alat semacam alat perang ataupun sebuah rute perjalanannya, itu sangat jelas ya teman-teman. Ini bisa dilihat contohnya seperti ini. Nah, dari gambar itu kita bisa tervisualisasikan dari apa yang kita baca. Nah, di sini sangat terlihat juga ya bahwa jiwa-jiwa perfeksionis dari seorang Ustadz Felix Xiao. Mantap. Lalu ada juga beberapa hadis Nabi yang berkaitan dengan apa ya? Oh, dengan ketersambungan dengan pembebasan Konstantinopel atau lainnya. Adapun beberapa ayat Quran yang menurut saya dengan adanya beberapa riwayat tersebut memberi penguat gitu bahwa oh ternyata ya seorang Muhammad Al-Fatih mengejar cita-cita sebagai sebaik-baik pemimpin itu merupakan sebuah ucapan dari Rasulullah gitu. Dan kita tahu bahwa apapun yang diucapkan oleh Rasul itu adalah sebuah kebenaran dan suatu kepastian. Dan ternyata Muhammad Al-Fatih itu mengejar sebuah kepastian itu. Oke, selanjutnya. Nah, gambar-gambar yang disuguhkan pun menurut saya terkesan klasik dan vintage gitu. Seperti gambar-gambar di kuno gitu. Nah, dan menurut saya itu memberikan kesan estetik. Apalagi di masa kini gitu ya. Banyak beberapa bagian yang cukup menarik gitu ketika disambungkan dengan hal-hal yang berbau klasik seperti itu. Dan untuk konten, nah seperti ini ada seorang tokoh dan ini sangat menarik ya, seperti itu. Lalu untuk kekurangannya, menurut saya tidak semua bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari. Ada beberapa bahasa yang jarang terdengar dan mungkin hal itu menjadi butuh pengulangan dalam membacanya agar lebih termaknai. Lalu selain itu buku Muhammad Al-Fatih ini ini namanya tuh dari segi cerita cukup alot ya, mungkin karena itu pun menjaga kelengkapan dari sejarah. Nah, lalu selain itu juga ada beberapa ayat Al-Quran yang menurut saya dimasukkan ke dalam sini itu ya cukup bagus, hanya saja perlu penjelasan lebih gitu ya, dan bisa dikaitkan dengan masa kini ya, seperti itu menurut saya kekurangannya. Nah, lalu dari semua bab ini yang paling berkesan menurut saya adalah pada di bagian full of Islam yang ada di bab 16. Menurut saya masuknya Muhammad Al-Fatih ke kota Konstantinopel memberikan sebuah kesan yang sangat dinanti-nanti bagi seluruh umat Islam, dan itu menjadi sebuah langkah bahwa umat muslim itu bisa bangkit dan menjadi manusia unggul di antara manusia lainnya. Dan mungkin segitu dari saya dalam episode review buku kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan juga hal-hal yang kurang mengenakan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih semuanya.